people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Gila adalah satu kata yang sering kita dengar buat mendefinisikan orang yang beda, orang yang nyeleneh, atau orang yang dianggap aneh. Sayangnya banyak yang gak sadar bahwa dunia ini tuh bisa terus maju. Ya karena diubah oleh orang-orang yang cukup gila. Kenapa? Karena orang yang gila ini, mereka gak cuma ngikut arus dan main aman. Mereka-mereka yang gila ini adalah mereka yang berani mikir out of the box, berani ambil resiko, berani punya mimpi setinggi langit. Meskipun semua orang bilang itu mustahil. Nah, kegilaan yang produktif inilah yang bakal kita bedah di video ini. Bukan gila yang negatif, tapi kali ini gue bakal ngebahas gila yang positif, gila yang produktif dan menghasilkan outcome yang maksimal. Di video kali ini gue menyebutnya konsep gila, G-I-L-A, dan ini bukan sembarang gila. Gila ini adalah sebuah akronim, sebuah framework yang mungkin bisa jadi kunci buat lu menemukan tujuan hidup dan meraih apa yang selama ini cuma jadi angan-angan lu. Jujur, gue yakin banyak dari lu yang sekarang ngerasa stuck kan dalam hidup. Tapi gue yakin lu stuck bukan karena malas, karena lu masih nonton video-video self-development, terus masih kerja juga. Lu stuck bukan karena lu nggak pinter, karena kalau lu ngobrol nyambung-nyambung aja, lu juga mungkin dasar jana. Disuruh mikir juga mungkin lu nyambung, tapi seringkali lu stuck dalam hidup lu ya mungkin karena lu kurang gila. Kurang punya sistem, kurang punya framework, dan mungkin bukan self-improvement lu yang salah. Mungkin lu yang memang kurang gila aja sekali lagi. That's why tonton video ini sampai habis, dan selamat datang di kelas kehidupan by 1%. Banyak banget orang di luar sana yang sibuknya minta ampun, kerja keras banting tulang, tapi pas ditanya, lu ngejar apa sih sebenarnya? Jawabannya seringkali ngambang. Ya gue biar sukses, biar gue kaya, lu melewatkan banyak hal. Masalahnya sukses itu maksudnya kayak gimana menurut lu? Kaya itu maksudnya kayak gimana? Punya 1M kah? Punya 100 juta kah? Nah jadi pertama, G ya dalam gila, itu singkatan dari goal setting. Goal setting ini tujuan, dan ini nggak semua orang udah ngeset. Dan ini juga beda sama mimpi atau angan-angan. Tujuan itu adalah sesuatu yang spesifik, yang bisa lo kejar dalam time frame tertentu. Tujuan itu bukan cuma gua mau punya uang banyak, tapi lebih ke misal gua mau punya dana darurat dengan jumlah 30 juta dalam 1 tahun. Itu baru tujuan. Nah, dengan lu punya tujuan yang ada angka dan waktu spesifiknya, lu sebenarnya udah lebih baik daripada 50% orang di luar sana yang gak punya tujuan, yang hidupnya begitu-begitu aja. Nah, sekarang pertanyaannya, ini lu bisa jawab di komen ya. Lu udah punya tujuan apa belum? Nah sekarang, cara biar nyampe ke tujuan lo sebenarnya ada di aspek yang kedua, yaitu I dalam gila ya. Itu adalah invest mindfully. Anggap tujuan lo adalah yang tadi. Lo pengen punya tabungan, dana darurat sejumlah 30 juta dalam setahun. Caranya gimana? Ya lo invest. Dan investasi itu bukan hanya finansial atau uang, tapi resources. Invest mindfully. Jenis resources tuh ada banyak ya. Ya ada yang resource-nya uang, mungkin ada yang udah punya 1 miliar di sini. Karena lo mungkin gak punya uang, tapi lo punya yang lain. Lo punya waktu, lo punya tenaga. Anggap sekarang belum punya uang, sama kayak 90% orang Indonesia lain yang gajinya di bawah 1 digit, yang tabungannya di bawah 10 juta. Gaji rata-rata orang Indonesia itu adalah 2,5 juta per bulan. Kalau mau nabung sampai 30 juta per bulan, lu butuh nabung sampai 30 bulan dengan asumsi lu hidup 1,5 juta dan lu nabung 1 juta per bulan. Kelamaan nggak? Kelamaan. Nggak masuk akal kalau lu mau menginvestasikan uang lu, karena dari nabung aja butuh waktu 30 bulan atau 2,5 tahun. Tapi kan kita pengen nyampe 30 juta dalam waktu 1 tahun. Apa yang bisa dilakuin? Ya invest waktu, invest tenaga dong. Pertanyaannya sekarang, waktu dan tenaga lu udah efektif belum untuk mencapai 30 juta dalam setahun? Harusnya sih belum ya. Apalagi kalau gaji lu masih rata-rata orang Indonesia 2,5 juta. Dengan kita tadi udah ngeset tujuan, kita tinggal mikir apa nih yang bisa kita invest. Nah coba buat lu nih yang pengen juga punya goals keuangan, gue pengen lu jawab juga di komen. Kira-kira dengan kasus yang ini, lu pengen nabung 30 juta setahun, gimana sih caranya untuk dapetin tabungan sekitar 2,5 juta per bulan dalam waktu 12 bulan? Kalau lu masih bingung caranya gimana, ya berarti lu kurang belajar. Nah that's why kita lanjut ke section selanjutnya, yaitu adalah L, learn continuously. Dunia tuh sekarang berubah cepet banget. Trends come and go in video games, and the big one this year is everywhere you look on the expo floor, there's an AI solution to this or an AI solution to that. But the big question is, what difference will all of this AI make to the games that we actually play?
Skill yang dulu oke, sekarang bisa langsung nggak relevan karena teknologi yang berkembang. Dan bukan cuma teknologi, tren juga berubah, cara kerja juga berubah. Contohlah 1% gitu ya. Dulu di tahun 2020-2021, views video kita bisa sampai 300.000, 1 juta dan lain-lain. Sekarang ya udah banyak kreator yang bisa pakai teknologi yang sama, yang bisa bikin cerita yang sama, yang bisa pakai AI. Akhirnya apa? Views kita jadinya nurun kan. Dan ini berlaku bukan cuma buat bisnis seperti 1%. Lu juga harus terus berkembang. Nggak bisa gitu stuck di tempat yang sama. Ya kebayang ya kalau dari 2020 sampai sekarang kita bahas mental health terus, mungkin lu bosen gitu, mungkin lu udah nggak ada di sini nonton video kita. Kalau lu ngerasa bahwa tren bisnis berubah, tren pekerjaan berubah, itu berarti lu harus belajar. Tapi gue yakin banyak orang, termasuk lu, pasti udah ngerasa overwhelmed duluan karena banyak informasi, terlalu cepat perkembangan teknologi, susah bahkan untuk milih yang mana yang harus dipelajari, atau udah nyoba belajar tapi kagak bisa belajar. Akhirnya apa? Akhirnya nggak belajar karena udah overwhelmed duluan. Masalahnya kalau lu berhenti belajar artinya lu berhenti berkembang. Nah tapi balik lagi ke problem tadi, gimana cara dapetin uang 2,5 juta per bulan? Ya banyak ya yang bisa kita pelajari. Kita bisa belajar lebih keras di posisi pekerjaan sekarang. Kalau misalnya kita ngerasa posisi kita aman dari AI, ya terusin aja pakai AI dalam workflow lu. Lu juga bisa switch karir, pindah ke industri yang lebih menjanjikan. Udah pasti tuh dapat 2,5 juta per bulan ekstra. Tapi butuh apa? Butuh waktu. Bisa juga kayak orang-orang di luar sana sekarang ya, belajar trading, investasi. Tapi risikonya apa? Risikonya ya boncos. Duit lu yang udah sedikit jadi nol gitu. Nah kira-kira untuk dapetin duit tambahan, belajar apa sih yang paling efektif sekarang? Dan yang mana yang bakal oke secara long term? Lu bisa tanya ke diri sendiri dan lu bisa jawab juga sih di komen. Gue pengen tahu nih, kira-kira apa sih yang harus orang pelajari gitu biar gaji mereka tuh naik gitu, biar mereka bisa mencapai tujuannya. Nah terakhir, yaitu adalah A. A itu singkatan dari act boldly, atau berani ambil tindakan nyata. Nah, aksi nyata itu gimana sebenarnya? Ya tanpa aksi nyata semua rencana cuma jadi angan-angan. Ya buat lo yang masih merintis, jangan lupa GIL, A-nya adalah aksi. Kalau lu bingung, misal gue aksi apa? Ya banyak ya, ini gue contohin. Kalau lu pengen naik gaji, biar bisa nabung sampai 30 juta dalam setahun, lu bisa pertama nih, kondisi 1 ya, lu bisa belajar politik kantor. Jangan-jangan selama ini lu di kantor cuma iya doang gitu kan. Jangan-jangan selama ini lu di kantor lu nggak pernah dalam tanda kutip pamer kerjaan, lu nggak pernah ngebantu temen lu gitu ya di kantor. Jangan lupa politik kantor itu penting biar lu lebih dinotis sama bos, biar lu lebih disukai sama teman-teman lu. Itu bakal bikin lu lebih cepat naik gaji. Kalau nggak naik gaji ya bisa mungkin pindah ya, belajar skill baru mungkin di industri yang kerjaan yang sama. Misal lu kerja di bidang psikologi, lu mungkin bisa kayak gue sekarang sudah punya gelar CHRP, Certified HR Professional, yang bikin gue ya mungkin lebih dihargai lah, jadi trainer, jadi konsultan. Mungkin kalau 1% hancur, gue masih bisa ya kerja di tempat lain jadi HR, jadi gitu. Itu juga sebagai bahan lu untuk kedepannya. Bisa juga ternyata gaji lu udah banyak tapi lu nggak pernah bisa nabung, ya berarti belajar apa? Belajar money management. Setiap punya gaji lu langsung tabungin, coba lebih hemat, mulai dikit-dikit investasi. Bisa juga ternyata kerjaan lu sekarang adalah kerjaan sunset. Ya kalau udah bakal sunset artinya bakal kesaingin sama banyak orang, bakal keubah sama AI, atau malah berpotensi kena PHK. Nggak ada solusi lain selain belajar hal baru biar bisa jual skill lu di market sekarang. Intinya aksi itu adalah lakuin apapun yang relevan terhadap goals lu. Lu udah tahu harus belajar apa, ya udah langsung pelajari, langsung bertindak. Dan berani bertindak bukan berarti nekat, bukan berarti misalnya lu mau belajar trading gitu, tiba-tiba lu nekat pakai leverage, tiba-tiba resign tanpa persiapan. Nah itu namanya nekat. Keberanian itu penting tapi bukan berarti nekat. Ya lagi-lagi GILA tadi ya, setting goals dulu, investasikan resource lu, belajar tentang hal tersebut, dan ya beneran praktekin. Di video kali ini kita udah belajar soal mindset gila. Gue yakin banyak dari lu yang udah kepikiran gitu, oh gini caranya gue dapat 100 juta per bulan, gini gue caranya dapat 50 juta per tahun, dan lain-lain. Pesan gue, kalau lu udah nerapin mindset ini, jangan lupa satu hal penting, fondasi finansial. Tiap orang punya tujuan masing-masing, buat beli rumah, buat modal usaha, buat pendidikan anak, buat pensiun, atau buat siap sesimpel hadapi kondisi darurat. Buat pemula yang gue yakin banyak viewer 1% tuh masih pemula, semua ini bisa dimulai dengan investasi. Gue pribadi mulai investasi di tahun 2019, dan of course investasi itu ada masa ketika naik dan ada masa ketika turun. Buat para pemula, lu bisa mulai dari reksadana. Reksadana itu ada beberapa jenis, ada pasar uang, ada obligasi, ada saham. Untuk reksadana pasar uang dan pendapatan tetap, ini masih jadi salah satu porto terbesar gua ya. Sekitar 40-50% dari portofolio utama gua, sebagai dana liquid buat nembak investment saat harga lagi pada turun. Buat reksadana saham, jujur aja ya, tahun kemarin atau tahun 2024 sebenarnya adalah tahun yang lumayan naik turun buat saham Indonesia atau IHSG. Tapi menurut
menurut gua pribadi, kalau lu beli reksadana saham di saat market crash kemarin ya, di akhir bulan Maret, menariknya ya, karena harga saham Indonesia ini udah terlalu murah dalam 2-3 bulan aja. Kalau misalnya lo invest di reksadana saham kemarin, lo berpotensi punya return sekitar 15-20%. Lo bisa lihat ya, ini salah satu contoh reksadana ya dari Ciptadana Asset Management. Dari 14.000 harganya, itu bisa naik sampai ke hampir 17.000, yaitu sekitar ya hampir 20%. Ciptadana Asset Management ini adalah salah satu yang bisa lu pilih dalam memilih reksadana. Mereka punya pengalaman lebih dari 30 tahun sejak tahun 1991. Mereka profesional, transparan, dan diawasi langsung oleh OJK. Lu juga bisa pilih berbagai reksadana yang sesuai sama tujuan dan kemampuan lu, kayak pasar uang, obligasi, atau saham. Dan Ciptadana ini juga tersedia di berbagai aplikasi, atau paling enak sih memang di websitenya langsung, jadi biayanya lebih murah. Buat lo yang mau investasi reksadana, itu bisa langsung daftar di website Ciptadana Asset Management. Caranya lo bisa scan barcode ini dan tinggal ikutin aja step by stepnya. Ini udah gampang banget meski lu pemula. Dan jangan lupa ya, investasi itu bukan cuma soal return, tapi juga soal ketenangan. Ya that's why, seperti yang tadi gue bilang, gue taruh bagian besar investment gue itu di reksadana, terutama pasar uang dan obligasi. Terutama pas suku bunga kemarin naik. Tapi kan sekarang suku bunga udah mulai turun. Menurut gue ini adalah saatnya beli reksadana saham lagi. Atau ya alternatif investment lain yang lebih high risk. Karena liquidity tentu meningkat ke pasar, dan ini jadi peluang juga buat kita semua untuk ngelihat potensi kenaikan aset investasi. Buat lo yang berminat investasi, lo bisa coba daftar di Ciptadana Asset Management lewat barcode ini. Mungkin sekian ya dari gua. Semoga mindsetnya bisa diterapin. Semoga lo juga bisa nabung, bisa invest buat mencapai tujuan lo ke depannya. Dan akhir kata, gua Evan di 1%. Well, thanks.